Jadi inilah yang akan menjadi angka awal dalam persamaan dasar akuntansi kita. Jadi berbeda dengan kalau kita membuat persamaan dasar perusahaan yang baru berdiri. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi dengan saldo awal. Sobat milenial, untuk pembahasan kali ini tentang persamaan dasar akuntansi dengan saldo awal, di mana di sini kita akan membahas sebuah kasus untuk menyusun persamaan dasar akuntansi. Tapi perusahaan yang akan kita susun pembukuannya sudah berjalan. Artinya bukan perusahaan yang baru didirikan. Kalau biasanya mungkin sobat milenial menyusun persamaan dasar akuntansi itu, transaksi yang pertama kali terjadi biasanya adalah Tuan A menginvestasikan uang tunai sebesar sekian sebagai modal awal. Itu artinya perusahaan baru berdiri. Tapi untuk kali ini, perusahaan sudah beroperasi dan masing-masing akun yang digunakan oleh perusahaan sudah memiliki saldo awal. Saldo awal ini biasanya akan ditampilkan dalam neraca ya, per periode terakhir ya. Di sini saya contohkan adalah laporan posisi keuangan KJA Fathia per 30 November 2020. Artinya nanti neraca per 30 November 2020 ini akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Ya. Jadi periode berikutnya kan Desember ya. Nanti akan menjadi saldo awal di bulan Desember 2020. Jadi dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, nanti ini harus kita masukkan terlebih dahulu dalam persamaan dan diakui sebagai saldo awal. Dan setelah ini dicatat, baru nanti dilanjutkan dengan pencatatan transaksi yang terjadi dalam bulan yang bersangkutan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencatat terlebih dahulu saldo awal ini yang merupakan neraca per 30 November 2020 ini ke dalam persamaan dasar sebagai saldo awal. Jadi kita buat dulu untuk kolom persamaan dasar sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini saya buat tanggal, keterangan, kemudian aset, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian ada utang dan modal, ada utang dan modal. Jadi saya samakan dengan yang ada di neraca awal ini. Kemudian data yang awal ini kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Kita buatnya tanggal 1, tanggal 1. Kemudian untuk keterangan kita buat saldo awal dan kita masukkan jumlah masing-masing akun. Di mana di sini untuk kas adalah 7.500.000, kita masukkan ke kolom kas 7.500.000. Kemudian piutang 2 juta, kita masukkan kolom piutang 2 juta. Perlengkapan 800, kita masukkan ke dalam perlengkapan 800. Kemudian peralatan 9 juta, masukkan peralatan 9 juta. Kemudian utang 3.500.000, kita masukkan sini 3.500.000. Dan modal 15.800.000. Ya, sini 15.800.000. Kalau dijumlahkan harus balance ya antara aset dan utang dan modal ini. Jumlahnya harus 19.300.000 ya. Ini juga 19.300.000. Jadi inilah yang akan menjadi angka awal dalam persamaan dasar akuntansi kita. Jadi berbeda dengan kalau kita membuat persamaan dasar perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang baru mulai beroperasi ya. Biasanya di sini ada investasi awal, banyak kas dan modal gitu. Tapi karena ini perusahaan sudah berjalan dan sudah memiliki saldo masing-masing akun, maka kita masukkan yang paling atas saldo awal ya. Yang angkanya kita ambil dari masing-masing akun yang ada dalam neraca awal ini. Kemudian setelah ini kita masukkan, baru dilanjutkan dengan
memasukkan transaksi ke kolom persamaan ini. Transaksi yang kita masukkan adalah transaksi untuk yang bulan atau periode berjalan. Di sini transaksi yang pertama ya, terjadi selama bulan Desember 2020. Tanggal 3 Desember diterima piutang dari pelanggan sebesar 1 juta. Jadi kita analisa dulu. Diterima piutang dari pelanggan sebesar 1 juta ya. Berarti kalau diterima, kas kita tentu akan bertambah. Dan karena yang diterima di sini adalah piutang, maka piutangnya akan berkurang. Jadi dapat kita masukkan ke persamaan sini. Kita tuliskan tanggalnya ya, tanggal 3. Kemudian keterangan kita buat penerimaan. Dan tadi kasnya bertambah 1 juta dan piutangnya berkurang 1 juta ya, karena diterima. Dan untuk yang kolom lain tidak ada pengaruh. Dan sekarang kita hitung saldo dari masing-masing akun per tanggal 3 Desember ini. Jadi untuk yang kas tadinya 7.500 tambah 1 juta menjadi 8.500. Dan untuk piutang 2 juta dikurang 1 juta tinggal 1 juta. Untuk yang akun lain nggak ada pengaruh ya, tetap kita pindahkan 800, ini 9 juta, ini 3.500 dan ini 15.800. Kemudian yang tanggal 5 Desember dibayar utang sebesar 2.500. Jadi kita analisa dulu. Di sini yang dibayar adalah utang ya. Tentu utangnya akan berkurang dan membayarnya menggunakan uang ya, atau kas. Berarti kasnya juga berkurang karena digunakan untuk membayar utang. Dapat kita catat di sini ya untuk tanggalnya tanggal 5 ya. Keterangan kita buat pembayaran. Kemudian kasnya berkurang 2.500. Kemudian di sebelah sini utangnya berkurang 2.500. Jadi kalau berkurang kita buat tanda kurung ya, artinya berkurang. Dan untuk yang akun-akun lain tidak ada pengaruh. Sekarang kita hitung saldonya per 3 Desember ya. Jadi untuk kas tadinya 8.500 kurang 2.500 tinggal 6 juta. Untuk piutang tetap 1 juta, perlengkapan tetap 800, peralatan tetap 9 juta. Dan untuk utang tadinya 3.500 dibayar 2.500 tinggal 1 juta. Kemudian modal tetap 15.800. Lanjutkan untuk yang tanggal 8, ini dibeli secara tunai tambahan perlengkapan sebesar 500. Jadi dibeli secara tunai. Kalau membeli secara tunai berarti kita membayar menggunakan uang kas, ya. Artinya kasnya berkurang. Kemudian yang dibeli di sini adalah perlengkapan. Berarti perlengkapannya nanti akan bertambah karena dilakukan pembelian ini. Dapat kita catat di sini tanggalnya tanggal 8 ya. Tanggalnya pembelian, kemudian kasnya karena tadi untuk membayar maka berkurang, kita buat dalam kurung. Dan perlengkapannya bertambah ya, karena dibeli. Dan untuk yang akun lain atau kolom lain tidak ada pengaruh ya. Sekarang kita hitung saldonya. Di saldo per tanggal 8 untuk kas tinggal 5.500 ya, karena 6 juta dikurang 500. Kemudian piutang tetap 1 juta, perlengkapan bertambah ya menjadi 1.300.000, peralatan tetap 9 juta, utang tetap 1 juta dan modal tetap 12.800. Dan selanjutnya tanggal 12 Desember diterima secara tunai pendapatan jasa akuntansi sebesar 3 juta ya. Diterima secara tunai. Kalau diterima tunai berarti akan menambah uang kas ya, maka kasnya akan bertambah. Dan karena di sini pendapatan, maka dia akan menambah modal. Ya, pendapatan menambah modal. Dapat dicatat di sini ya, tanggalnya tanggal 12. Tanggalnya pendapatan, kemudian untuk kasnya bertambah ya, karena penerimaan tunai tadi, penerimaan tunai pendapatan, kasnya bertambah. Dan pendapatan tadi menambah modal ya, ini 3 juta. Kemudian setelah itu kita hitung berapa saldo dari persamaan per 12 Desember 2020. Kemudian kita hitung saldo per 12 Desember 2020 ya.
Jadi untuk kas di sini 8.500.000 ya, itu dari 5.500.000 tambah 3 juta. Kemudian untuk piutang tetap 1 juta, kemudian perlengkapan 1.300.000 tetap, peralatan 9 juta, utang 1 juta, dan untuk modal menjadi 18.800.000 ya, dari 15.800.000 ditambah dengan 3 juta. Kemudian kita lanjutkan untuk tanggal 20 Desember ya. Telah diselesaikan pekerjaan pembuatan laporan keuangan pelanggan senilai 4 juta dan baru dibayar 60% pelanggan, selebihnya bulan depan. Jadi di sini ada pekerjaan yang telah diselesaikan 4 juta, tapi pembayaran baru dilakukan 60% ya. Berarti 60% dikali dengan 4 juta, itu dapatnya adalah 2.400.000. Berarti selebihnya bulan depan, berarti selebihnya masih 1.600.000. Maka atas transaksi ini dapat kita masukkan dalam persamaan dasar, kita buat tanggalnya ya. Pendapatan kita buat keterangan. Kemudian kasnya di sini adalah 2.400.000, ini adalah 60% dari 4 juta. Kemudian untuk piutang, karena di sini masih bulan depan, dia masih masuk kolom piutang 1.600.000. Yang 1.600.000 ini sisanya ya, atau 40% dari 4 juta ini. Kemudian atas pendapatan ini tentu akan menambah modal. Jadi modalnya bertambah sebesar 4 juta. Tadi karena kasnya diterima baru 2.400.000 dan selebihnya masih bulan depan, ini masih menjadi piutang. Dan sekarang kita hitung saldonya per 20 Desember ya. Jika untuk kas menjadi 10.900.000. Kemudian piutang 2.600.000 itu 1 juta ditambah 1.600.000. Kemudian untuk perlengkapan, peralatan dan utang tetap. Kemudian modal menjadi 22.800.000 ya. Itu di 18.800.000 ditambah dengan 4 juta. Dan yang terakhir di sini tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 500.000. Dapat kita analisis di sini dibayar ya. Kalau dibayar tentu menggunakan uang tunai atau kas, berarti kasnya akan berkurang. Dan karena di sini karena yang dibayar merupakan gaji, akan menjadi beban ya, dia akan mengurangi modal. Jadi setiap beban dia akan mengurangi modal dalam persamaan besar akuntansi. Dapat dicatat di sini tanggalnya tanggal 30 ya, terangannya kita buat beban gaji. Kemudian karena dibayar menggunakan uang tunai, maka kasnya berkurang 500.000. Dan di sini karena tadi beban dia mengurangi modal ya. Kita buat dalam kurung maka artinya berkurang. Dan sekarang kita hitung saldo per 30 Desember. Ini untuk kas menjadi 10.400.000 ya. 10.900.000 kurang 500.000. Kemudian untuk piutang, perlengkapan peralatan utang tetap tidak ada perubahan. Dan untuk modal menjadi 22.300.000. Jadi inilah saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi bulan Desember tahun 2020. Jika dijumlahkan yang kolom aset ini 10.400.000 ditambah 2.600.000 tambah 1.300.000 tambah 9 juta, dia harus sama dengan 1 juta ditambah 22.300.000 ya. Dapatnya adalah 23.300.000. Jadi harus sama antara kolom aset dan utang dengan modal. Jadi nanti ketika kita akan menyusun persamaan dasar akuntansi untuk periode berikutnya, yaitu Januari 2021, saldo akhir ini akan menjadi saldo awal untuk bulan Januari. Nanti di sini letaknya. Tapi untuk bulan Januari ya, tanggal 1 Januari berarti saldo awal sebesar nilai dari saldo akhir ini. Jadi tinggal memindahkan ke baris yang paling atas dengan keterangan saldo awal.